selanjutnya karena serangkaian sholat Idul Adha 1446 Hijriah akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi balaghna illa ayyami dzilhijjah wa ja'ala fiha al-khair wal barakah wa ja'ala lana fiha fursatan litaqarrubi ilaihi fit ta'ati wad dhahaya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang telah mempertemukan kita di pagi yang mulia ini pada hari yang agung dalam suasana yang penuh keberkahan dan cinta ilahi. Pada hari ini mentari Idul Adha menyapa lembut bumi bila dagotol, menyinari wajah-wajah penuh harap dan tunduk, membasuh hati dengan cahaya takbir, tahlil dan tahmid. Hari ini kita berkumpul tidak hanya sebagai tetangga, tetapi sebagai satu jamaah dan satu umat, menghidupkan kembali kisah keikhlasan Nabi Ibrahim dan ketaatan Nabi Ismail. Salawat serta taslim senantiasa kita panjatkan setulus kalbu di sela gema takbir yang menggetarkan langit. Kita hadirkan salam rindu untuk kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap jejaknya adalah rahmat dan setiap doanya adalah peneduh alam semesta. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita bersama-sama melaksanakan serangkaian salat Id, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi penting dari panitia Idul Adha 1446 Hijriah Masjid Asy-Syifa, Masjid Al-Ikhlas, dan Mushola Nurul Huda. Yang pertama, penerimaan dan penyaluran hewan kurban. Untuk Masjid Asy-Syifa sampai saat ini telah menerima titipan hewan kurban sebanyak 21 ekor sapi dan 38 ekor kambing, yang insya Allah daging kurban akan disalurkan kepada 1.256 penerima manfaat di lingkungan RW 20 dan 21 serta kepada warga binaan Masjid Asy-Syifa. Untuk Masjid Al-Ikhlas sampai saat ini telah menerima titipan hewan kurban sebanyak 10 ekor sapi dan 75 ekor kambing, yang insya Allah daging kurban akan disalurkan kepada kurang lebih 1.500 penerima manfaat di lingkungan RW 19. Dan terakhir, untuk Mushola Nurul Huda sampai saat ini telah menerima 6 ekor sapi dan 21 ekor kambing, yang insya Allah daging kurban akan disalurkan kepada 750 penerima manfaat di lingkungan RW 11. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sahibul kurban yang telah mempercayakan pelaksanaan ibadah kurbannya kepada Masjid Asy-Syifa, Al-Ikhlas, dan Mushola Nurul Huda. Semoga hewan kurban yang telah kami terima menjadi kendaraan menuju surga dan saksi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, informasi tentang jadwal pemotongan hewan kurban. Perlu kami sampaikan bahwa baik Masjid Asy-Syifa, Masjid Al-Ikhlas maupun Mushola Nurul Huda
insya Allah akan melaksanakan pemotongan hewan kurban esok hari, yaitu Sabtu 7 Juni 2025. Kami ulangi, untuk pemotongan hewan kurban baik Masjid Asy-Syifa, Masjid Al-Ikhlas maupun Mushola Nurul Huda akan dilaksanakan esok hari, yakni hari Sabtu 7 Juni 2025, yang insya Allah akan dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, izinkan kami menyampaikan sambutan dari Wali Kota Tangerang Selatan yang saya akan bacakan sebagai berikut. Sambutan Wali Kota Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di hari yang agung ini, Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di saat ini saudara-saudara kita tengah menunaikan ibadah haji di tanah suci. Mari kita doakan agar mereka diberikan kesehatan, kekuatan, dan menjadi haji yang mabrur. Kami laporkan bahwa jamaah haji asal Tangerang Selatan berjumlah 1.367 jamaah, di mana keseluruhannya dalam kondisi sehat walafiat. Idul Adha mengajarkan kita makna pengorbanan, keikhlasan, dan solidaritas sosial. Nilai-nilai ini relevan dengan semangat kita dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus berupaya membangun daerah melalui berbagai program sebagai berikut: pemberdayaan ekonomi, akses pendidikan dan kesehatan, penanganan sampah, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah, gerakan minim sampah rumah tangga dan restoran, serta program TPST 3R dan bank sampah di kelurahan. Beberapa capaian pembangunan juga telah diraih, diantaranya laju pertumbuhan ekonomi 5,02%, IPM meningkat menjadi 84,16, pengangguran turun menjadi 5,09%, dan kemiskinan turun ke angka 2,36%. Selain itu, program-program sosial masyarakat juga terus berjalan, antara lain beasiswa 1.000 sarjana dan hafiz Quran, universal healthcare 99,74%, insentif guru dan kader posyandu, pengendalian banjir, wifi gratis, dan bantuan asuransi ketenagakerjaan. Sebagai informasi, pada tahun 2024 Pemkot Tangsel menerima 23 penghargaan, diantaranya SPM terbaik nasional dari Kemendagri, Opini WTP ke-13 dari BPK, dan STBM Award dari Kemenkes. Kami tegaskan bahwa penghargaan bukan tujuan akhir, tetapi bukti semangat kolaborasi kita semua dalam membangun kota yang unggul dan lestari. Untuk rencana pembangunan jangka menengah 2025 sampai 2030, prioritas kami antara lain: 1. Pemerataan pendidikan dan kesehatan. 2. Perlindungan sosial bagi kelompok rentan. 3. Peningkatan SDM dan bursa kerja. 4. Dukungan pada UMKM dan ekonomi kreatif. 5. Pembangunan kota yang berkelanjutan dan tangguh. Di akhir sambutan, kami mengajak kepada jamaah, mari kita gerakan dan jaga toleransi dan keberagaman di Tangerang Selatan sebagai kekuatan kita bersama dalam membangun kedamaian dan kesejahteraan. Akhir kata, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Daudi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita kepada puncak dari ibadah pada pagi hari ini. Marilah kita akan melaksanakan sholat Id yang insya Allah akan dipimpin oleh Imam Ustadz Muhammad Naufal Asy-Syaddad dan dilanjutkan dengan khutbah Idul Adha yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Abdul Wahab LCMH. Marilah jemaah kita berdiri. As-salatu jami'ah rahimahullah.
سيروا استقيموا واعتدلوا صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الله الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa nashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah wa rahmatuhul muhdah sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'd fa usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim al-qail fi kitabihil karim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah Id pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, khatib berwasiat dan berpesan kepada diri pribadi dan kepada kita semua secara umum. Mari kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan jalan keluar atas segala permasalahan hidup kita, dan mudah-mudahan dengan ketakwaan kita Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban adalah ibadah yang syarat dengan makna. Salah satu hal yang bisa kita petik darinya adalah pelajaran tentang rahmat atau kasih sayang Allah kepada makhluknya. Dimulai dari sejarah awal mula disyariatkannya ibadah kurban, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji kecintaannya kepada Allah dengan mengorbankan hal yang paling dicintainya, yaitu anaknya Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim memberi teladan kepada kita untuk tidak pernah putus asa terhadap rahmat Allah. 80 tahun lamanya pernikahan Ibrahim dengan Sarah, namun Allah belum memberikan mereka keturunan. Tapi Ibrahim alaihissalam tidak berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berhenti berharap, apalagi putus asa terhadap rahmatnya. Ia selalu berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Sampai akhirnya setelah Sarah mengizinkan Ibrahim untuk menikah dengan Hajar, Ibrahim pun dikaruniai seorang anak laki-laki dari Hajar yang diberi nama Ismail. Berselang 12 tahun, Sarah pun hamil. Dalam usia yang sudah tua, lahirlah seorang anak dari Sarah yang kemudian diberi nama Ishak alaihissalam. Itulah salah satu teladan yang bisa kita ambil dari kisah Ibrahim, yaitu selalu berbaik sangka dan tidak pernah putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan istrinya Hajar, juga dikisahkan memiliki sikap yang sama dengan suaminya dalam hal keyakinan yang kuat atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail di suatu lembah padang pasir yang kering kerontang, tidak ada manusia, hewan, bahkan tumbuhan sekalipun. Hajar sempat bertanya kepada suaminya, kenapa ia meninggalkannya di lembah tersebut? Namun Ibrahim diam tak menjawab. Disitulah Hajar paham bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu Hajar pun berkata, jika ini memang perintah Allah, maka pergilah wahai suamiku, karena pasti Allah tidak akan menelantarkan kita di sini. Itulah sikap Hajar yang penuh keyakinan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Pelajaran lain terkait rahmat Allah dalam kisah Ibrahim adalah pada penyembelihan Ismail yang digantikan dengan seekor domba. Meskipun awalnya Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail sebagai bukti pengorbanan dan cintanya kepada Allah, tetapi pada akhirnya Allah menyelamatkan nyawa Ismail dan menggantinya dengan seekor domba. Disinilah tersirat pelajaran tentang rahmat Allah pada nyawa manusia. Betapa berharganya nyawa manusia, sehingga pembunuhan, menghilangkan nyawa manusia tanpa hak termasuk ke dalam dosa besar. Bahkan Allah mengatakan, barang siapa yang membunuh satu nyawa, seolah-olah dia telah membunuh seluruh nyawa manusia. Dan barang siapa dia yang memelihara satu nyawa, satu kehidupan manusia, maka seperti dia memelihara nyawa kehidupan semua manusia. Oleh karenanya dalam syariat kita dikenal ada hukum qisas. Dan qisas itu salah satu maksud tujuannya adalah untuk memelihara kehidupan itu sendiri. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan meskipun dalam ibadah kurban kita diperintahkan untuk menyembelih hewan, kita tetap diajarkan untuk tidak menyakiti hewan tersebut saat penyembelihannya. Ini juga menjadi bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya pada manusia tetapi juga terhadap binatang. Nabi SAW memerintahkan kita untuk menyembelih hewan dengan cara yang baik, dengan cepat dan menggunakan pisau yang tajam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah wa liyuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihatahu." Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihannya. Jamaah rahimakumullah. Dan kita sebagai pekurban juga dianjurkan untuk memakan sebagian dari hewan kurban kita, menghadiahkan sebagian dan menyedekahkan sebagian lainnya sebagai salah satu bentuk
rahmat Allah, di mana kita juga diperintahkan untuk menebar rahmat kepada sesama kita dengan berbagi daging hewan kurban. Tahadau tahabu, begitu sabda Rasulullah SAW, saling menghadiahkanlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah begitu besar kepada makhluknya, tidak hanya terbatas kepada manusia, kepada muslim, bahkan kepada semua makhluk, kepada hewan, kepada jin, kepada tumbuhan dan lain sebagainya. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala menjadi penentu nasib seseorang di akhirat nanti. Nasib kita di akhirat tidak ditentukan oleh amal perbuatan kita, tetapi nasib kita di akhirat ditentukan oleh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hal itu pernah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yudkhila ahadan al jannata amaluh. Seseorang tidak akan dimasukkan ke dalam surga karena amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat berkata, apakah engkau pun demikian wahai Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi fadlin wa rahmah. Sama aku pun demikian. Aku pun tidak akan masuk surga karena amalku, kecuali jika Allah meliputiku dengan karunia dan rahmatnya. Jemaah rahimakumullah, namun bukan berarti amal ibadah kita tidak berarti. Amal ibadah kita laksanakan, tetapi bukan untuk membeli surga Allah. Ibadah kita tidak akan sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Maka dalam ibadah kita, dalam amal kita, mari kita niatkan, bukan untuk agar kita layak mendapatkan surganya, tetapi agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada akhirnya, rahmat Allah lah yang menentukan apakah kita masuk surga atau tidak. Jemaah Allah, para ulama mengatakan bahwa hubungan antara amal ibadah dengan masuk surga adalah seperti hubungan antara turunnya hujan dengan tumbuhnya tanaman, seperti hubungan antara menikah dengan punya keturunan, seperti hubungan antara berobat dengan sembuh dari penyakit. Hujan adalah sebab tumbuhnya tanaman, tapi tidak semua tanaman bisa tumbuh karena hujan. Menikah adalah sebab orang punya keturunan, tapi tidak semua orang bisa punya keturunan setelah menikah. Berobat adalah sebab sembuh daripada penyakit, tapi tidak semua orang bisa sembuh penyakitnya setelah berobat. Semua itu adalah karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dengan amal ibadah kita. Amal ibadah kita adalah salah satu cara agar kita selamat di akhirat, masuk ke dalam surganya. Tapi banyak atau ada sebagian orang yang sudah beribadah, beramal, tapi tidak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak mendapatkan rahmatnya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin orang telah beribadah tapi tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka itu kemudian dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, ada orang yang banyak beramal tapi tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut sebagai al-muflis, orang yang bangkrut. Siapa itu orang yang bangkrut? Kata Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang di hari kiamat membawa banyak pahala ibadahnya, pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala hajinya, pahala umrohnya, tapi di dunia dia sering menyakiti hati orang lain, menzalimi orang lain, mengambil harta orang lain tanpa hak, dan lain sebagainya. Maka ketika di akhirat nanti pahala-pahalanya itu digunakan untuk membayar dosa-dosanya itu, sampai ketika dosanya masih tersisa namun pahalanya sudah habis, maka dosa-dosa orang-orang tersebut akan dilimpahkan kepadanya dan dia pun masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka itu adalah salah satu contoh di mana orang telah banyak beribadah kepada Allah secara ritual tapi tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia lupa untuk membangun hubungan baik dengan sesama manusia, dengan sesama lingkungannya. Maka mari kita sama-sama di momentum Idul Adha ini, mari kita sama-sama membangun kesadaran untuk membangun hubungan baik bukan hanya kepada Allah tapi juga dengan sesama manusia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah, tebarkanlah rahmat, kasih sayang kepada penduduk bumi, maka yang di langit pun akan menebarkan rahmatnya kepada kita semua. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih wulata a'immatana wa wulata umuril muslimin wa wafiqhum jami'an li tahkimi syari'atik wal amali bi kitabik wal iltizami bi sunnati nabiyyik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bi'izzatika a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta mic-nya. Oke, monggo. Ya, mau kemana? Yang sarapan? Gak ada. Banyak orang kan? Sehat. Allahu Akbar walillahil hamd. Dibutuhkan untuk ralat informasi untuk Musola Nurul Huda bahwa untuk pemotongan hewan kurban akan dilaksanakan hari ini. Ralat informasi bahwa untuk pemotongan hewan kurban Musola Nurul Huda akan dilaksanakan hari ini. Terima kasih. Dan untuk Masjid Aqsa dan Masjid Al-Ikhlas masih menerima hewan kurban sampai besok. Bagi Bapak Ibu yang akan menjalankan ibadah kurban bisa menghubungi panitia dari Masjid Aqsa maupun Masjid Al-Ikhlas. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Ada juga Akbar. orangnya. Ya Allah. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah
Allahu Akbar walillahil hamd. Cuman agak gatal aja ya. Tutup sampai ke layak. Pagi dua. Macet. Katanya lah. Sudah. Iya. Di mananya teman-teman bilang? Di itu pas pom bensin. Bisa lewat. Ini. Iya, enggak. Udah punya suami itu, bocah? Belum. Oh, belum. Ah, cepet. Udah selesai kuliahnya? Udah selesai. Tinggal nyari aja cepet. Biar ada yang goncengin ntar kalau. Motornya mana? Iya di situ besok tapi. Iya. Tapi berapa? Nah, Tapi 10. 75. kemarin banyak tahun lalu ya. Iya kayaknya banyak tahun lalu. Enakan lewat sana tadi. Oh, warung dulu. Puasa. Nah. Lagi nge-live lagi nih. Iya udah. Ah, Ini lihatin orang yang udah pulang. mantap mantap. Orang begitu banyaknya sebelah dagu aja ya. Ya Allah. Full. Iya ramai full ya. Kalau Idul Fitri enggak terlalu kayaknya pada pulang kampung ya. Wah, full jadi satu. Iya ini dijual. Amin. Ya bu.
Monggo. Udah insya Allah ya. Ya, siap, udah tak sampai ke Pak Ruri. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tuh bubur? Lapar saya. Bubur. Mau beli bubur ya. Apa namanya? Ini Batuk itu. batuk. Syuting, Bu. Beli apa, Bu? Beli cabai. Cabai. Jelek. Itu bawang goreng bagus. Bayarin. Lab ini ya, lab. Oh, ini ntar tonton di Hasan Bisri ya, channel. Ada itu muka kamu. Bisri, Hasan Bisri channel. Ini dodol. TikTok. Dodol. Bukan. YouTube. YouTube. Ya. Hasan Bisri channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Full. Iya, dosa. Ini yang merah gede.